Oh iya, Eger ya. Kalau saya gini, kan itu kalau dari sisi aspek normatifnya kan sudah ada izinnya. Saya lihat ya, walaupun bupatinya mengatakan, oh belum Pak, katanya karena saya belum lihat barcode-nya. Tapi saya lihat kertasnya ditempel. Tetapi izin dan tidak ada izin kan kita harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian. Karena gini, kalau sudah terjadi bencana, nggak akan bisa dibedakan mana yang ada izin dan mana yang tidak ada izin. Karena yang tidak ada izin belum tentu tidak ada bencana. Yang ada izin juga belum tentu jaminan tidak ada bencana. Kan bencana itu bisa terjadi kapan saja. Sehingga saya akan mengambil sikap ilmiah saja. Jadi nanti akan ada tim pakar yang akan mengevaluasi seluruh kegiatan pertambangan ilegal, seluruh kegiatan-kegiatan pengembangan wisata yang menggunakan daerah-daerah puncak atau perbukitan. Nah, nanti biar mereka yang menyimpulkan, jangan saya. Sehingga kalau kemudian hasil kesimpulannya bahwa itu akan menimbulkan problem lingkungan, baik banjir, kemudian meningkatnya suhu udara, kemudian juga longsor, maka ya itu keputusannya keputusan pakar, dan pakar itu memberikan rekomendasi kepada dinas teknisnya. Dalam hal ini barangkali kewenangannya ada di pemerintah kabupaten dan kota. Kondisi di lapangan gimana sih Pak? Hasil pemantauan kemarin? Ya kalau menurut saya sih itu kan paling tinggi ya, kebun teh yang paling ujung. Ya dan bangunan berbeton gitu loh. Artinya ada potensi kerawanan bencana. Kalau diratain lagi tuh bagian ini kebunnya. Ya gini, kan sebenarnya kalau Eger itu kalau dari sisi personality perusahaannya kan bisa ngelola teh tuh, dan tehnya menghasilkan dan baik. Kan yang saya kritik Pak, kalau sudah bisa kembangkan teh, kemudian hasilnya baik, kenapa sih harus ditambah bangunan beton? Saya kan gitu loh, kenapa? Pertanyaan berikutnya juga, ini PTPN, kalau Eger bisa mengelola perkebunan teh dan hasilnya bagus, kenapa PTPN tidak bisa? Kalau PTPN tidak bisa mengelola perkebunan teh, ya romak dong manajemen. Ganti dengan orang-orang profesional yang memang ahli teh. Ini saya khawatir yang ngelola PTPN itu bukan ahli karet, bukan ahli kimia, bukan ahli teh. Kan berat juga. Berarti persenggelan itu. Kenapa? Ya kan ditutup dulu. Kan sudah, mereka kan saya sudah lihat kan tayangan saya meminta dihentikan dulu, nanti tim harus bekerja, biarkan nanti yang mempertanggungjawabkan aspek studinya adalah pakar gitu loh, bukan saya, bukan dinas teknis, karena nanti sudut pandangnya kepentingan, kan nanti tidak objektif, biarkan ahli yang menetapkan itu daerah rawan bencana atau tidak. Dua kali statement mengkonfrontir PTPN, dua kali statement sebelumnya yang soal puncak juga kan sama. Ya karena menurut saya abai terhadap tugas fungsi. Kan dia ditugaskan oleh negara untuk mengelola perkebunan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dioptimalkan perkebunannya? Kenapa disewakan tanahnya? Itu kan abai, kan judulnya kan berulang-ulang saya bilang PT Perkebunan Nusantara. Kan bukan PT Kontraktor Tanah Nusantara. Kan orang harus kembali pada aspek dasarnya. Berarti kalau itu bisa disimpulkan, bisa akar itu untuk diuji lagi. Iya. Jadi tata waktunya belum bisa ditentukan. Ya mudah-mudahan bisa cepat. Kan saya selalu cepat. Saya juga tidak mau membuat ketidakpastian kalangan dunia usaha. Kan semuanya harus pasti. Tetapi juga saya harus memberikan jaminan keyakinan pada warga bahwa ini tidak benar. Kamu kali hidupkan lagi Pak dulu. Oh, saya akan konsisten. Ini persoalan pengembalian fungsi lahan itu akan menjadi konsistensi saya. Jadi bukan hanya di sini ya, Ciwidey, Pangalengan, KBU semua. Saya nggak ada tawar menawar untuk pengembalian fungsi-fungsi gunung, fungsi sungai, fungsi areal-areal hutan, karena itu fungsi yang pasti.